Halo, Sobat Info Sepak Bola 08. Kami akan memberikan update informasi sepak bola internasional dan nasional. Sebelumnya subscribe, like, dan share channel ini ya, agar kami bisa memberikan informasi ke Sobat Info Sepak Bola secara update. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto bersyukur. Pasalnya, timnya dapat menghajar Kepulauan Mariana Utara di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bermain di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah Mishraf, Timnas Indonesia U17 menghajar Kepulauan Mariana Utara 10-0 pada Jumat 25 Oktober malam ini dalam laga kedua kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tambahan 3 poin ini membuat Timnas Indonesia U19 mempertahankan posisi kedua klasemen sementara Grup G kualifikasi Piala Asia U19 2025. Garuda Muda mengoleksi 6 angka dari 2 partai. Dalam pertandingan terakhirnya di Grup G kualifikasi Piala Asia U19 2025, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia U19 2025 pada Minggu 27 Oktober. Yang pasti pertandingan yang patut kita syukuri ya. Sekali lagi memang dari awal kita persiapkan pemain untuk bagaimana kita menghadapi Australia, ujar Nova. Kita coba semua pemain yang belum tampil, saya lihat cukup maksimal, walaupun ada beberapa peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tetapi tidak, imbuhnya. Timnas Indonesia Putri mendapat pelajaran berharga. Menghadapi tim raksasa dunia, Belanda di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, Garuda Pertiwi harus menyerah dengan skor 0-16. Laga baru berlangsung, Timnas Indonesia Putri langsung mendapatkan tekanan dari Belanda. Serangan yang dilancarkan tim Oranje membuat pasukan Satoru Mochizuki tersebut lebih banyak bertahan. Terus digempur Belanda, Timnas Indonesia Putri pun akhirnya tertinggal setengah lusin gol pada babak pertama. Tertinggal 6 gol pada paruh pertama, Timnas Indonesia Putri berupaya bangkit pada babak kedua. Namun, Timnas Belanda Putri ternyata masih tampil agresif. Kiper tim Garuda Pertiwi, Laita Roati, jatuh bangun untuk menghalau berbagai peluang yang diperoleh Belanda. Sayangnya, serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sang lawan membuat Laita tak berdaya menghalau bola yang masuk ke gawangnya. Hingga babak kedua berakhir, gawang Timnas Indonesia Putri kebobolan 9 gol tambahan dan menelan kekalahan 0-15 dari Belanda. Bagi Timnas Indonesia Putri, ini bukan kekalahan telak perdana pada FIFA Matchday, Oktober 2024. Sebelumnya, tim Garuda Pertiwi juga menyerah 0-9 dari klub asal Jepang, Nojima Stella, 9 Oktober lalu. Selain itu, Timnas Indonesia juga takluk Sabtu 11 dari klub asal Belanda, ADO Den Haag pada 23 Oktober lalu. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan ikut menyaingi Liverpool dalam wonderkid Argentina yakni Julio Soler. Man United terus berusaha memperkuat skuadnya, termasuk setelah masuknya Ineos. Mereka sudah mendatangkan beberapa pemain pada musim panas 2024 kemarin, seperti Leny Yoro hingga Joshua Zirkzee. Namun mereka masih belum puas. Kabarnya United ingin memperkuat lini belakangnya dengan mendatangkan Ben Chilwell dari Chelsea. MU memang butuh bek kiri baru, sebab Luke Shaw dan Tyrell Malacia kerap cedera. Manchester United sebelumnya pernah dikaitkan dengan sejumlah pemain di pos bek kiri. Sebut saja Alphonso Davies dari Bayern Munchen dan mantan pemain Akademi Setan Merah sendiri yakni Alvaro Fernandes. Kini muncul nama baru yang masuk dalam daftar incaran Man United. Mereka diklaim membidik wonderkid Argentina yang bermain di Lanús yakni Julio Soler. Kabar ini diklaim oleh TBR Football. Media itu mengklaim bahwa Man United menyebut Soler sebagai pemain yang berpotensi jadi rekrutan mereka di masa depan. United juga dilaporkan tengah memonitor bek berusia sudah 11 tahun tersebut. Saat ini Soler sendiri masih terikat kontrak dengan Lanús sampai 2026. Real Madrid tidak mempermasalahkan Jude Bellingham yang belum mencetak gol di La Liga musim ini, karena mereka memiliki pemain lain yang mampu mencetak hingga 45 gol, yaitu Kylian Mbappe. Los Blancos membutuhkan gelandang asal Inggris ini untuk tampil gemilang dan memberikan kontribusi gol selama musim debutnya di Santiago Bernabeu, terutama setelah pemenang Ballon d'Or, Karim Benzema hijrah ke Liga Arab Saudi, meninggalkan kekosongan besar dalam urusan mencetak gol. Bellingham berhasil memenuhi ekspektasi dengan mencetak 23 gol di semua kompetisi, membantu Real Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions. Torehan tersebut menempatkannya dalam kandidat Ballon d'Or. Sayangnya, musim ini, pemain berusia 21 tahun ini belum juga mencatatkan namanya di papan skor dalam 10 penampilannya di Liga. Apa yang terjadi? Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, tidak merasa khawatir dengan situasi Bellingham. Ancelotti menjelaskan kepada media bahwa kontribusi Bellingham dalam bentuk kerja keras sangat berharga bagi tim. Dia tampil sangat baik, terus berkembang, meskipun sempat mengalami masalah pada pergelangan kaki dan bahunya, kondisinya tetap baik. Dia memberi kontribusi melalui kerja kerasnya, dan itu sangat penting bagi kami, ujar Ancelotti. Tahun lalu, sangat penting baginya untuk mencetak gol, karena kami kehilangan striker penting seperti Benzema.
Tahun ini kami tidak memiliki masalah itu karena ada pemain yang bisa mencetak 45 gol. Mantan pemain Arsenal Emmanuel Petit sangat menginginkan penyerang Real Madrid Rodrigo untuk bergabung dengan The Gunners. Ia mengatakan pemain asal Brasil itu bisa menjadi bintang sepenuhnya di klub Premier League tersebut. Rodrigo merupakan pemain andalan di lini serang Real Madrid. Ia telah mencetak 57 gol dalam 229 penampilan sejak bergabung dengan klub raksasa Spanyol itu dari Santos pada tahun 2019. Musim lalu, pemain berusia 23 tahun itu membantu Real Madrid memenangkan La Liga dan Liga Champions. Rodrigo sekarang sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dari 13 pertandingan pada musim ini. Real Madrid memberikan perpanjangan kontrak kepada Rodrigo pada musim panas. Hal itu membuat sang pemain tetap berada di klub tersebut hingga musim panas 2028. Petit berharap mantan klubnya Arsenal berani mencoba untuk mengamankan tanda tangan Rodrigo. Arsenal perlu merekrut Rodrigo dari Real Madrid. Ia sangat diremehkan dan kalah pamor dibanding Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, kata Petit kepada Genting Casino. Ia mengingatkan saya sedikit pada Sylvain Wiltord saat saya masih di Arsenal. Saya benar-benar berpikir ia akan menjadi bintang di Emirates dan menjadi pemain luar biasa yang dapat bermain di ketiga posisi di lini depan. Saya tahu ia ditanya tentang Mbappe dan Vinicius Junior tempo hari dan ia menjawab, "Saya Rodrigo, lihat apa yang saya lakukan musim lalu." Petit juga meyakini kalau akan menjadi superstar di Emirates Stadium. Pemain ini sangat diremehkan dan mungkin dia merasa dibayangi di Real Madrid, lanjutnya. Bagaimanapun, dia bisa menjadi superstar Arsenal dan saya sangat mengaguminya. Dia mencetak gol, memberi assist, dan memberikan energi yang hebat di lapangan.